Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai suku banyak, yaitu tentang teorema sisa dan teorema faktor suku banyak. Jadi untuk KD yang kedua ini ada satu materi lagi insya Allah minggu depan. Jadi insya Allah sebelum lebaran kita sudah bisa ulangan harian ya. Oke, teorema sisa dan teorema faktor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mendefinisikan pengertian teorema sisa, kemudian yang kedua siswa dapat mendefinisikan teorema faktor, dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema sisa dan teorema faktor. Nah, apa itu teorema sisa dan teorema faktor? Nah, teorema sisa itu adalah jika suatu suku banyak fx dibagi oleh pembagi linear bentuk x kurang k, maka sisanya adalah S sama dengan fk. Jika suatu suku banyak fx dibagi oleh pembagi linear berbentuk ax tambah b, maka sisanya adalah S F min B per A. Jadi minggu lalu kita sudah belajar pembagian suku banyak yang linier dalam bentuk AX tambah B dan X kurang K, dan juga dalam bentuk kuadrat. Jadi berkaitan ya dengan yang sekarang teorema sisa. Oke, nah sekarang kamu lihat untuk sebagai buktinya teorema sisa itu adalah sama dengan FK. FK X sama dengan X kurang K kali HX tambah S. Ini kan bentuk pembagian suku banyak. Jadi suatu fungsi Fx itu adalah hasil kali pembagi. Pembaginya itu X kurang K. X kurang K dikali HX, hasil bagi, hasilnya adalah tambah sisa. Seperti itu ya, yang minggu lalu kita bahas. Nah, jika tadi suatu fx pembagi linearnya adalah x kurang k, maka sisanya adalah fk. Nah, ini kan kamu masukkan nih kan, x-nya diganti kalau dia fk, berarti x-nya ini diganti k. Maka kita dapati si fx sama dengan k, fk sama dengan k kurang k dikali hk ditambah s. K kurang k hasilnya adalah 0. 0 dikalikan hasil pembagi. Maka dari sini kita dapati fk itu sama dengan si sisa. Ya, terbukti ya. Jadi sisa itu adalah si fungsi FK pembaginya. Bisa ya, sampai di sini paham ya? Oke. Nah, ini kita lihat di contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian suku banyak 3x pangkat 4, 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 5x kurang 7 oleh x kurang 2. Berarti ini K-nya sama dengan 2 ya. K-nya sama dengan 2. Maka dari sini kamu bisa lihat S tadi sama dengan F. Berarti S sama dengan F2. Pembaginya X, faktornya tadi X kurang 2, F2. Maka kita masuk substitusikan X sama dengan 2 pada persamaan suku banyak 3X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 dikurang 5. Dikurang X kuadrat ditambah 5X kurang 7. Nah, ini kita substitusikan. Berarti kan hasilnya 3 kali 2 pangkat 4 ditambah 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurang 7. Oke. Di sini kita akan dapati hasilnya 3 kali 16 ditambah 4 kali 8 dikurang 4 ditambah 10 kurang 7. Maka hasilnya itu setelah dikalikan nanti hasilnya 48 tambah 32 kurang 1, maka kita dapati nilai 79. Maka sisanya adalah 79. Jadi S ini sama dengan F2. Itulah yang dimaksud dengan teorema sisa. Paham sampai di sini, Nak? Bisa paham? Mudah ya. Jadi berkaitan sama yang kemarin, yang minggu lalu tentang pembagian suku banyak. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Gimana? Bisa ya? Insyaallah. Ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang kedua. Suku banyak 2x pangkat 3 ditambah ax kuadrat tambah bx kurang 2 memberikan sisa 7 jika dibagi 2x kurang 3. Dan hasil
dan habis dibagi oleh X tambah 2. Tentukan nilai A tambah B. Jadi lihat dulu nih soalnya. Di sini suku banyaknya memuat variabel selain X, yaitu variabel A dan B. Jadi tugas kamu adalah mencari si A dan B ini. Tapi diberikan juga ada dua persamaan. Yang pertama itu katanya suku banyak tersebut memberikan sisa 7 jika dibagi 2X kurang 3. Oke, dan habis dibagi oleh X tambah 2. Nah, sisa 7, berarti F berapa? F berapa dia? Kalau dibagi 2X kurang 3. F7. Gimana? Mustaqim suaranya? F7. Hati-hati. F K sama dengan 7. Hati-hati ya, kan sisanya yang 7. Yang diketahui ini kebalikan dari soalnya. Jadi ini diketahui sisanya duluan. Sisa sama dengan 7, faktor pembaginya adalah 2X kurang 3. Maka F berapa? Ingat yang minggu lalu bentuk AX tambah B. Maka K-nya itu sama dengan X sama dengan 3/2. Min 3/2. Kan ini kan jadi ini pembuat nolnya adalah 3/2. Oke, hati-hati ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi F3/2 itu sama dengan 7. Oke, bukan F7 ya. Hati-hati. Dan habis dibagi oleh X tambah 2. Suatu bilangan jika habis dibagi, maka sisanya berapa, Nak? Suatu bilangan dibagikan dengan bilangan yang lain. Hasilnya habis, maka sisanya berapa? Ya, Pratiwi ada? Iya, Mem. Nah, sisanya berapa? Kalau suatu bilangan habis dibagi, sisanya berapa? Oke. Hasil jadi baginya 1, Mem. Sisanya 0. Sisanya 0. Oke, hasil baginya belum tahu kita kan? Kita belum tahu. 2 bagi 3, 4 bagi 2 hasilnya 2, bukan 1. Tapi sisanya adalah 0. Jadi ini kata kuncinya ada dapat nih. Habis dibagi oleh X tambah 2. Maka sisanya 0. Berarti F min 2 sama dengan 0. Itu persamaan yang kita bisa bentuk. Jadi tadi ada suatu fungsi Fx. Dia fungsinya itu bentuknya 2X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX kurang 2. Sisa 7 jika dibagi 2X kurang 3. Maka ini sama nilainya dengan, kamu cek aja ini. Ini berarti K-nya itu pembuat 0 dari faktor ini adalah berapa? 3/2. Buat aja 2X kurang 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan berapa? 32. Jadi sisa F3/2 sama dengan 7. Sampai di sini paham? Bisa Mustaqim? Bisa, oke. Berikutnya, tadi kan dia habis dibagi. Ini kita masukkan ya nilainya ya. Kita masukkan nilainya. Dari sini kita dapati nilainya F3/2, berarti substitusikan ke persamaan suku banyaknya. Maka kita masukkan nilai X itu jadi diganti dengan 3/2 dan memuat variabel AB. Nah, dari sini kita dapati F3/2 itu adalah 27/4 ditambah 9A/4 ditambah 3B/2 kurang 2 sama dengan 7. Berarti ada variabel AB di sini. Kali 4 supaya jangan ada pecahan, maka kita akan peroleh nilai 27 ditambah 9A ditambah 6B sama dengan 36. Oke. Berarti jadi persamaan itu berubah menjadi 9A tambah 6B sama dengan 9 dibagi 3 semuanya biar lebih sederhana. Hasilnya adalah 3A ditambah 2B sama dengan 3. Itu persamaan 1. Oke, baik. Ini yang dari yang memberikan sisa 7 jika dibagi 2X kurang 3. Nah, kita lanjut ke yang diketahui yang berikutnya. Yang kedua, habis dibagi oleh X tambah 2. Artinya, Fx habis dibagi X tambah 2, maka F min 2 itu sama dengan 0. Yang dikatakan Pratiwi tadi benar ya, sisanya 0. Nah, F min 2 substitusikan ke persamaan suku banyak yang di atas kembali. Berarti ini X-nya diganti dengan minus 2. Maka kita akan dapati 2 kali min 2 pangkat 3 ditambah A kali minus 2 pangkat 2 ditambah B kali minus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Oke, nah kita akan dapati persamaannya itu
16 tambah 4A kurang 2B kurang 2 sama dengan 0. Maka 4A dikurang 2B sama dengan 18. Kedua semuanya dibagi dengan 2, maka akan dapat nilai 2A dikurang B sama dengan 9. Itu persamaan yang kedua. Nah, ini kan udah SPL ya, sistem persamaan linear. Udah ada 2 persamaan linear yang memuat variabel A dan B, maka kamu bisa eliminasi. Ya, boleh substitusi, boleh eliminasi. Jadi tadi ada 2 persamaan. Persamaan 1, 3A tambah 2B sama dengan 3. Yang kedua 2A kurang B sama dengan 9. Ini yang saya hapuskan adalah si B. Yang persamaan 1 kali 1, persamaan 2 kali 2. Maka menghasilkan 3A tambah 2B sama dengan 3. Persamaan 2 menjadi 4A kurang 2B tambah 18. Di apa ini? Di jumlah ya. Di jumlah, maka hasilnya adalah 7A sama dengan 21. Kita dapat peroleh nilai A-nya sama dengan 3. Sampai di sini paham? Mustaqim? Pratiwi? Paham, Mem. Paham. Satu lagi siapa ya tadi yang sudah masuk? Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya kita dapati dari persamaan tadi A sama dengan 3, maka kita peroleh nilai B-nya. Saya ambil dari persamaan yang kedua, 2A dikurang B sama dengan 9, maka B sama dengan minus 3. Oke, jadi kita dapati A tambah B, tadi pertanyaannya A tambah B sama dengan berapa? A 3B minus 3A tambah B berarti sama dengan 0. Oke, bisa ya. Jadi ada 2 persamaan, boleh nanti di soal itu beragam ya, bisa dia langsung ditanya sisanya, bisa dia yang ditanya adalah variabel-variabel tertentunya. Tapi insya Allah dapat ya, bisa paham untuk yang di sini. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya. Sebelum ke teorema faktor, ada pertanyaan tentang teorema sisa? Tidak, kalau tidak kita lanjutkan ke yang berikutnya. Teorema siswa untuk pembagian bentuk kuadrat yang dapat difaktorkan. Kalau kemarin kan ada pembagian kita itu ada bentuk kuadrat ya. Dapat difaktorkan X kurang A dikali X kurang B. Seperti itu ya. Oke, jadi dia tidak linear. Ini bentuknya bentuk kuadrat. Jika fungsi suku banyak fx dibagi oleh x kurang a dikali x kurang b, maka kita dapat menuliskan bentuknya. Bentuknya itu adalah seperti ini. Kita kembalikan lagi ya. Fx, fungsi fx itu sama dengan pembagi atau px dikali hasil bagi hx ditambah s. Itu adalah bentuk pembagian ya. Oke, atau ini adalah bentuk teorema sisanya. Baik. Nah, sekarang PX ini pembaginya bentuk kuadrat, berarti ada faktor, ada 2 faktor dia. PX itu diganti dengan X kurang A dikali X kurang B. Oke, X kurang A dikali X kurang B dikali HX tambah SX. Benar ya? Oke. Nah, sekarang kita dapati X sama dengan X kurang A dikali X kurang B kali HX tambah VX tambah Q. Sisanya, nah kalau tadi yang pertama dia kan dibagi linear, X kurang K, AX kurang B. Seperti itu kan. Nah, itu linear. Sisanya pasti yang tidak bisa lagi dibagi X adalah bilangan. Suatu bilangan konstanta. Benar ya? Oke. Bisa paham yang tadi? Nah, kalau dia pembaginya adalah bentuk X kuadrat, suatu X kuadrat, ingat kembali di pembagian kita kemarin, suatu bentuk pembaginya X kuadrat, maka ketika hasil sisanya itu adalah X pangkat 1 atau linear, itu sudah tidak bisa lagi dibagi X kuadrat. Ingat kembali dengan pembagian bersusun panjang. Ya, sampai di sini paham. Maka jika dia dibagi bentuknya kuadrat, X kurang A kurang X dikali X kurang B, kan bentuk kuadrat, maka menghasilkan sisa PX tambah Q. Oke, PX tambah Q. PX tidak bisa lagi habis dibagi X kuadrat. Itu kata kuncinya. Bisa paham? Bisa ya? Sakila, bisa paham nak? Saya?
Iya, oke. Berarti P di sini mengandung koefisien X dan Q adalah konstanta. Jadi V ini mengandung koefisien X yang tidak bisa dibagi lagi dengan X kuadrat. Itu dia. Jadi dari sini kita akan dapati, ini rumus secara umumnya, maka P itu nilainya sama dengan FA dikurang FB per A kurang B. CV. FA kurang FB per A kurang B. Nah, si Q konstanta adalah hasil dari A FB dikurang B FA dibagi A kurang B. Berarti nanti jadi kita peroleh SX itu adalah FA kurang FB per A kurang BX ditambah AFB dikurang BFA per A kurang B. Oke, ini rumus umumnya untuk bentuk pembagian yang faktornya adalah persamaan kuadrat. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Mungkin akan lebih mudah jika melihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya. 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 5x kurang 7 dibagi oleh x kuadrat tambah x kurang 6. Ini pembaginya sudah bentuk kuadrat. Nah, yang pertama kamu lakukan adalah pecah faktor x kuadrat tambah x kurang 6. Itu dulu ya. Dipecah faktornya, dia berapa faktor pembuat x kuadrat tambah x kurang 6. Oke. Nah, setelah itu faktornya tadi hasilnya adalah x kurang 3 ditambah dikali x tambah 3. Itu ya. Nah, dari sini kita peroleh, nah FA, tadi kan FA FB rumusnya ya. FA kurang FB. FA-nya itu adalah berapa? A-nya ini 2, B-nya minus 3. Kan ada 2 faktor. Oke. A-nya sama dengan 2, B-nya minus 3. Maka FA itu F2. Pada saat F2, substitusikan ke persamaan suku banyak. Substitusikan ke persamaan suku banyak, menghasilkan 3 kali 2 pangkat 4 ditambah 4 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurang 7. Oke. Oke, dari sini kita akan dapat hasilnya pada saat FA itu 79, F2. Nah, sekarang kita cari F-3. Untuk FB sama dengan F-3, maka kita kalikan, substitusikan yang min 3 ke persamaan suku banyak. 3 kali min 3 pangkat 4 ditambah 4 kali min 3 pangkat 3 dikurang min 3 pangkat 2 ditambah 5 dikali min 3 kurang 7. Maka sisanya itu ketika dibagi FB adalah 104. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah sisa pembagian kalau dibagi X kurang 2 dikali X tambah 3. Bukan salah satunya. Kita masukkan ke rumus. Tadi FA berapa? FA 79, FB 104. Kita substitusikan sisa ke sisa. SX sama dengan FA kurang FB per A kurang B, X. Ditambah AFB dikurang BFA per A kurang B. Maka dari sini kita dapati 79 kurang 104 per 2 dikurang minus 3X. Ditambah 2 kali 104. 2-nya ini tadi kan si B ya. Ini A ya. 2-nya ini A, B-nya itu minus 3. FB 104. 2 kali 104 dikurang min 3 kali 79 per 2 dikurang minus 3. Hasilnya adalah min 25. Per 5X ditambah 208 tambah 273 per 5. Maka kita akan dapati hasilnya disederhanakan ya, ini dibagi dibagi 5. Hasilnya adalah min 5X tambah 89. Maka suku banyak yang dia bentuk tadi pembaginya kuadrat, sisanya itu adalah min 5X tambah 89. Oke. Saya. Jadi bentuknya itu bisa linear pembaginya, bisa bentuk kuadrat teorema sisanya. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke teorema faktor. Oke. Nah, teorema faktor ini berkaitan juga dengan teorema sisa, ya.
Suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x sama dengan k jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Jadi suatu bilangan merupakan faktor dari bilangan lain jika dia membagi hasilnya tidak ada, sisanya tidak ada. Habis dibagi kata lainnya seperti itu ya. Jadi x kurang k ini habis membagi fk, maka sisanya fk itu sama dengan 0. Oke. Nah, bentuknya itu X kurang K. Jadi suatu fungsi dikatakan AX tambah B, ini juga faktor jika sama ya, seperti tadi, F min B per A sama dengan 0. Oke, sisanya sama dengan 0 ketika dimasukkan. Nah, ini kita masuk ke dalam contoh soalnya. Baik, buktikan bahwa X kurang 2 dan X tambah 3 adalah faktor-faktor dari suku banyak 2X pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 kurang 4x kuadrat dikurang 27x dikurang 18. Jadi kalau membuktikannya karena dia faktor, substitusikan saja x kurang 2 faktor dari suku banyaknya, maka F2 harus menghasilkan sisanya 0. Kalau dia tidak 0 berarti dia bukan faktornya. Oke. Nah, ini kita masukkan F2. F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 4 ditambah 7 kali 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali 2 pangkat 2 dikurang 27 kali 2 dikurang 18. Oke, hasilnya dari sini kita dapatin 0. Ya, hasilnya 2 pangkat 4, 16 kali 2, 32. 2 pangkat 3, 8 kali 7, 56 ya. Tambah positif. 2 pangkat 2, 4. Dikali 4, 16. 2 kali 27, 54. Dikurang 18. Hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, itu berarti terbukti ya bahwa X kurang 2 adalah faktor dari suku banyak 2x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 27x kurang 18. Tinggal dimasukkan. Oke. Baik. Yang kedua, x tambah 3 adalah faktor dari suku banyak tersebut. Nah, ini sama dengan cara yang pertama tadi. Substitusikan pada saat f minus 3 ke suku banyak, jika hasilnya 0, maka dia adalah faktornya. Jadi di sini hasilnya 0 ya, maka kita bisa simpulkan X tambah 3 adalah faktor dari Fx. Terbukti ya. Jadi kita teorema faktor itu masukkan nilai suku banyaknya ke dalam suku banyak. Jika sisanya 0, maka dia adalah faktor dari suku banyak tersebut. Intinya seperti itu. Bisa ya, Nak? Bisa, Sakila? Ada siapa aja di sini? Cindy, ada Cindy. Cindy bisa ya? Saya? Insya Allah, Mem. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi dari teorema sisa sama teorema faktor nanti akan muncul masalah persamaan suku banyak. Di sini yang kita yang ngolah, biasanya yang mengolah soal itu yang menggunakan teorema sisa dan teorema faktor tadi, menyelesaikan persamaan suku banyak yang berkaitan. Nah, apa itu? Nah, di sini kita bisa menentukan faktor linear dari suku banyak. Jadi kalau ada suatu suku banyak, nanti di dalam soal itu ditanya faktor-faktornya apa saja. Kalau dia pangkat 2, fungsi kuadrat kan kamu dapat 2 faktor biasanya kan. Nah, di suku banyak bisa faktornya itu lebih dari 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Oke, nah jadi suatu fungsi fx A0 x pangkat n ditambah A1 x pangkat n kurang 1 ini fungsi suku banyak ya. Dan x kurang A merupakan faktor dari fx, berarti sisanya 0 ya. Maka FA, nilai A itu masuk ke dalam faktornya adalah bilangan bulat dari AN. Maka nilai A yang mungkin adalah faktor-faktor bulat dari AN. Jadi faktor-faktor itu tinggal mencari nilai-nilai X sama dengan berapa yang memenuhi persamaan suku banyak tersebut. Oke, kita ambil ke contoh. Contohnya gini, tentukan faktor-faktor yang mungkin dari suatu suku banyak, suku banyak 2X pangkat 3, 2X pangkat 3, dikurang 5x kuadrat dikurang 4x ditambah 8. Oke. Nah, ingat kembali ketika kamu menyelesaikan faktor-faktor suku banyak, konstanta itu kan yang jadi patokan faktornya, pengali dengan berapa saja, seperti itu ya. Jadi untuk menentukan faktor suku banyak ini kita menggunakan caranya coba-coba, trial and error. Jadi coba-coba tapi tidak sembarangan mencoba. Dilihat nih konstantanya. Ini konstantanya adalah 8. 8 itu
faktor dari 8 itu adalah kemungkinan bisa plus minus 8, kemudian bisa plus minus 4, bisa plus minus 2, dan plus minus 1. Gitu ya. Nah, dari yang fungsi-fungsi ini kan kalau dia 8, kalau kita misalnya pilih faktornya itu X sama dengan 8, berarti faktornya itu adalah X kurang 8. Ya. Nah, itu kamu bisa substitusikan ini konstanta hasil faktor-faktor konstanta ini ke dalam fungsi suku banyak. Ketika dia menghasilkan FA sama dengan 0, inilah tadi A yang bilangan bulat. Memenuhi ya. Ketika FA-nya sama dengan 0, maka persamaan yang kita dapat itulah faktor dari suku banyaknya. Tuh ya, kan tadi ditanya adalah tentukan faktor-faktornya. Oke, kita mulai dari A sama dengan minus 2. Maka F min 2 sama dengan 0. Uji ya. Sehingga X tambah 2 merupakan faktor dari Fx. Kita bisa pakai cara Horner biar cepat menyelesaikannya. Karena tadi persamaannya itu pangkat 3 ya. 2X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat kurang 14X tambah 8. Oke, kita ambil koefisien tertingginya 2X pangkat 3 berarti min 5X pangkat 2, kemudian min 14X dikurang tadi ya, tambah 8. Oke, pada saat X kurang 2, Horner masih ingat? Angka pertama turun. Ya, angka pertama turun, kemudian dikalikan hasilnya dengan min 2. Ini 2 kali min 2 hasilnya 4. Ini ditambah ya, Horner. Min 5 tambah 4, 9. Min 9 kali 2, 18. Tambah min 14 tambah 18, 4. Dikali minus 2, min 8. Min 8. 8 tambah min 8 hasilnya 0. Maka F min 2 ini adalah faktor dari suku banyak. Maka kita punya kesimpulan Fx X kurang K Hx tambah S ditambah S. Kita masukkan dia bentuknya. Tadi F min 2 artinya berarti X tambah 2 faktornya. X tambah 2, ingat kembali ini hasil ya. Ini kan dia kalau adalah Horner ini adalah hasil bagi. 2X kurang min 9 tambah 8. Ingat kembali minggu lalu ini koefisien dari X pangkat ini, kalau ini pangkat 3 berarti ini jadi pangkat 2. Berarti 2X kuadrat dikurang 9X ditambah 4 ditambah 0 sisanya. Kita sudah dapat satu faktor, X tambah 2. Oke, nah kita mau dicari faktor yang lain. Ini yang X kuadratnya kita pecah lagi. Jadi X kuadratnya ini 2X kuadrat kurang 9X tambah 4 itu dipecah lagi. Karena ini persamaan kuadrat bisa langsung ya. Kan kamu udah dapat nih, nggak usah pakai Horner lagi. 2X kurang X kuadrat kurang 9X tambah 4 bisa dipecah menjadi 2X kurang 1 dikali X kurang 4. Berarti sisa 0. Nah kita akan dapati persamaan suku banyak 2X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat dikurang 14X ditambah 8 menghasilkan nilai X tambah 2 dikali 2X kurang 1 dikali X kurang 4. Maka X tambah 2, 2X kurang 1, X kurang 4 merupakan faktor dari suku banyak tersebut. Jadi ada 3 faktor karena dia pangkat 3. Begitu caranya. Bisa ya? Oke, ada pertanyaan? Jadi kita hari ini belajar teorema sisa, teorema faktor, dan menggunakan teorema sisa dan faktor untuk menyelesaikan persamaan suku banyak. Salah satunya adalah menentukan faktor-faktor dari suku banyaknya. Ada? Halo, udah paham semua? Kalau sudah paham, mudah-mudahan bermanfaat hari ini ya. Insya Allah kerjakan tugasnya, terus semangat untuk belajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem.